mengucapkan terima kasih atas kedatangan di Taman Bunga Sri Kuncoro. Jadi Taman Bunga ini Sri Kuncoro dari proses pengolahan lahan sampai panen itu diperkirakan proses pengolahan lahan 1 bulan, dan penanaman kalau melon itu dari tanam sampai panen itu butuh waktu 60 hari. Sama juga dengan bunga ini juga proses penanaman itu 60 hari. Dan untuk bibit-bibit tersendiri, kita kalau bibit bunga kita pesan secara online di Bogor. Sedangkan kalau untuk bibit-bibit melon yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, itu ada sebenarnya terdapat 10 jenis varian melon. Nanti bisa kita nikmati di sini. Ini tanaman ini juga kita pesan dari luar daerah, bibitnya itu dari Purwakarta. Jadi semua tanaman di sini sebenarnya kalau untuk bibit-bibitnya kita ada berbagai macam yang disampaikan tadi. Waktu itu ada jagung pulut, itu ada jagung pulut 3 varian, terus melonnya juga ada 10 varian, terus bunganya ada, kalau bunga cuman ada 2 varian, celosia dan bunga-bunga lokal dari lokal daerah. Terus kalau tanaman-tanaman ini pare itu butuh waktu kita penanaman itu cuman 40 hari. Nah, yang di atas kita ini penanaman saat ini baru umur 50 hari. Jadi ini labu sayur yang bisa kita nikmati dan bisa untuk kesehatan menurunkan tingkat darah tinggi ataupun menurunkan darah. Mungkin itu sih. Untuk pekerja atau petani yang ada di sini ada berapa orang, Pak? Ya, jadi untuk pekerja kita di sini semuanya dari daerah Desa Sri Kuncoro, alhamdulillah dengan dukungan Pak Kades. Di sini ada 6 orang pekerja, itu semuanya dari Desa Sri Kuncoro. Kita memanfaatkan anak muda ada 2 orang dan ibu-ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan, kita pekerjakan di sini ibu-ibu 4 orang dan anak muda itu ada 2 orang. Jadi total sama saya ini di pengolahan wisata ini ada 7 orang. Izin Pak Kades, di Desa Sri Kuncoro ini kan udah punya kebun bunga. Boleh dijelaskan dikit, Pak? Selain kebun bunga kita punya apa aja, luas tempat wisatanya berapa, gitu, Pak? Lebih ke teknis. Ya, terima kasih. Untuk wisata Sri Kuncoro ini yaitu terdapat taman bunga, tampan buah, itu termasuk ada buah melon. Di sini terdapat ada 5 macam buah melon jenisnya. Kita bisa menikmati di sini ketika nanti udah siap matang lah kayak gitu kan. Kita udah siap makan. Terus kemudian di sini bisa kita lihat ada labu dan sebagainya, ada pare, ada kacang, ada jagung. Jadi luas tanah di sini kurang lebih sekitar 2 hektar. Kurang lebihnya 2 hektar. Ya bermacam-macam, ada sayur, ada buah, ada bunga. Terus tentunya harapan saya selaku kepala desa, agrowisata ini bisa menarik perhatian atau bisa menarik wisatawan masuk ke Desa Sri Kuncoro dan menghasilkan income desa atau income dari yang inspektornya. Nah, terus kemudian tentunya Desa Sri Kuncoro semakin terkenal, semakin maju, semakin banyak dukungan lah dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Tentunya seperti itu. Untuk melon sendiri kabarnya minggu depan udah mulai panen, Pak ya? Ya, insya Allah diperkirakan sekitar tanggal 23 ini melon kita panen. Jadi sekitar 23 ini melon panen dan yang lain-lain ikut juga panen. Suatu motivasi bagi masyarakat kami dan mencontoh, ini merupakan salah satu kegiatan yang memberi arah yang lebih baik ke depannya di agrowisata khususnya di Desa Sri Kuncoro. Ini berkat Pak Kepala Desa yang begitu gigih di dalam mempromosikan desanya sendiri. Alhamdulillah pada hari ini kami setidak-tidaknya bisa silaturahmi ya bersama seluruh PKK di Desa Sri Kuncoro sama yang punya tempat Pak Rozak, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh dan dapat meningkatkan perekonomian terutama masalah pangan yang ada di Desa Sri Kuncoro.
Ada harapan dari kita untuk pemerintah desa Sri Kuncoro, Bu, seperti apa ke depannya? Mungkin ada perbaikan dan lain-lain, gitu, motivasi. Ya, harapan kami sangat tinggi dan sangat luas. Mudah-mudahan ini menjadi suatu situasi COVID ini ya Pak Kades. Ini anggarannya mungkin sudah ada di desa, masalah peningkatan perekonomian, terutama di lingkungan atau di masyarakatnya masing-masing. Ini menjadi contoh, nanti bisa bertanya langsung gimana cara menanam, gimana cara membentuknya, sehingga dapat menghasilkan bagi peningkatan perekonomian untuk masyarakat atau di rumah tangga ibu-ibunya masing-masing. Minta tanggapannya dikit terkait lahan wisata baru di Desa Sri Kuncoro tentang kreativitas warganya dalam mengolah tempat. Kalau respon kami dari pihak anggota legislatif dan selaku tokoh masyarakat Kecamatan Pondok Kelapa terkhusus di Sri Kuncoro, kami sangat merespon cukup baik dan positif karena saat itu di saat kita pandemi COVID-19 masyarakat malah condong berwisata ke daerah-daerah desa seperti agrowisata yang ada di Kecamatan Iko karena untuk kunjungan masyarakat tidak terlalu ramai dan juga suasananya segar, membuat otak kita refreshing, tidak terlalu kalut, sehingga lokasi-lokasi yang ada kita sama-sama bisa nengok. Di situ ada taman bunga, ada agrowisata buah-buahan. Jadi sengaja diciptakan oleh warga masyarakat yang ada di Sri Kuncoro agar suasana yang kita datangi adalah suasana yang alami. Jadi untuk responnya baik ini ya. Saya sangat merespon dan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membuat wisata agrowisata yang ada di